Ya, selamat sore teman-teman semua, para pecinta buku, pegiat buku, kutu buku. Kali ini saya berkunjung ke Sidoarjo, bertemu dengan Jamal Kutubi namanya. Coba, Ya. apa kabar? Baik. Nanti kita akan tanya sebenarnya nama aslinya siapa, kemudian mengapa dia menyandang nama Jamal Kutubi. Saya tertarik untuk mengupas buku dari perspektif pedagang buku. Nah, selama ini di Garasi Cerita atau dari Rumah Baca sering membahas buku dari review yang saya membaca buku lalu saya review. Juga beberapa kali kita mendatangi penulis buku, tapi sekarang kita berjumpa dengan pedagang buku, tapi juga pembaca buku. Ya, mungkin kita Mas Jamal, menyebutnya Mas Jamal boleh ya? Ya, boleh. Mas Jamal Kutubi bisa perkenalan dulu. Mungkin nama aslinya siapa, kemudian nyandang nama Jamal Kutubi, terus sejarah awal tertarik ke dunia perbukuan itu sejak mahasiswa atau bagaimana? Oh ya. Nama saya Jamaluddin aslinya. Tapi saya ngerasa kok kurang keren gitu. Kurang keren. Akhirnya saya cari referensi gitu, baca-baca buku. Waktu itu baca bukunya Hernowo yang mengikat kata. Iya. Itu ada kutipan bahwa Imam Ja'far itu suka dipanggil Kutubi karena dia suka baca buku, kutu buku. Akhirnya ya apa ya, kalau nama aku Jamal Kutubi aja. Ya udahlah. Jadi kalau buat nama pena kayak kirim-kirim tulisan pakai Jamal Kutubi. Keren. Ya. Saya senang dengan nama Jamal Kutub, bukan kutub buku, tapi ada Arab-Arabnya ya. Ya. Atau memang lulusan IAIN atau? Oh ya, saya lulusan IAIN, Pendidikan Agama Islam. Tapi nggak mau jadi guru. Harusnya guru ya? Iya, harusnya guru. Nah, terus kok tiba-tiba terjun di buku itu menggeluti buku sejak kuliah atau bagaimana? Oh ya, jadi karena hobi, Ustaz. Hobi sejak SMA. Jadi SMA itu suka baca, setiap bulan selalu membeli, menyediakan uang untuk membeli. Akhirnya keterusan sampai kuliah itu banyak obrolan buku gitu. Lebih banyak lah. Perpustakaan juga besar. Jadi makin kayak terpesona gitu sama dunia buku waktu itu. Jadi buat kepingin beli buku itu lebih besar. Apa ya? Dari dulu. Dulu kan kayak terbatas. Kalau kuliah lihat referensi yang begitu banyak, akhirnya pingin belanja. Lah, kalau belanja terus kan uang bisa habis gitu ya. Akhirnya saya sambil jual. Jadi ketika di bazar tak jual, hasilnya buat beli buku saya sendiri. Kayak gitu terus sampai sekarang. Jadi habis beli buku sudah baca dijual gitu ya? Kadang ada yang kayak gitu. Kadang ada yang kayak gitu, kadang enggak. Jadi jualan untungnya buat koleksi sendiri. Oke. Nanti kita cerita bagaimana mendapatkan buku ya. Tapi ini sejarah mengenal buku dulu. Jadi waktu mahasiswa atau bahkan waktu SMA ya sudah dengan dunia buku. Sudah mengarah ke buku mana waktu itu? Atau bebas? Lebih ke sastra sih. Sastra. Ya, suka novel, cerpen gitu, suka sekali. Buku pertama atau yang paling pertama yang mengesan buku apa? Kalau dulu SMA yang paling berkesan itu bukunya Janet T.O.K. Itu yang serinya itu ada 4 buku, serinya itu Season of the Heart. Season of the Heart. Itu ada 4 seri. Jadi kayak apa ya? Summer, spring gitu-gitu itu loh, Pak. Autumn, jadi winter ya. Ya, itu kehidupan anak petani Amerika masih kecil sampai dia gede. Itu pertama itu yang membuat saya terhipnotis. Kok pingin penasaran terus gitu loh. Akhirnya kelanjutan buku-buku lain, novel-novel lain. Nah, kalau waktu mahasiswa ada nggak semacam komunitas sehingga tidak sendirian gitu atau sendiri? Oh ya, kuliah saya itu gabung sama blogger buku Indonesia, BBI. Tapi nggak tahu, saya udah keluar, nggak tahu sekarang masih lanjut apa enggak grupnya itu. Itu se-Indonesia waktu itu. Ya. Banyak. Terus saya kenalan di Rumah Baca. Iya, di Rumah Baca. Juga kirim-kirim resensi. Ya, jadi saya tertarik dengan Jamal Kutubi ini karena dia suka membaca dan
termasuk berat. Saya sendiri mungkin belum terlalu seberat bacaan ini. Baik, jadi setelah terlibat dengan dunia buku, baik dari SMP, SMA, lalu kuliah, ada terlibat juga dengan komunitas baca buku ya. Nah, awal menjadi pedagang itu sudah sejak kuliah itu ya, tahu memutar buku, beli buku, dijual di pasar. Gitu. Kalau sebanyak ini di belakang saya ada banyak, mungkin bisa dihitung atau ribuan atau ratusan ini? Ribuan kayaknya. Nggak ada katalog, tanpa katalog. Ribuan. Cara mendapatkan buku bagaimana ini buku-buku? Oh ya, ini yang paling yang ada yang bekas, ada yang baru. Ya. Kalau yang baru biasanya saya gabung di reseller penerbit. Kayak kalau saya itu gabung di Margin Kiri, di Penerbit Baca, sama Mizan gitu. Itu saya jadi reseller. Jadi baru itu yang kondisi baru. Kadang kalau yang penerbit yang nggak ada, saya biasanya ambil di toko buku biasanya. Jadi kayak di Gramedia, di Togamas gitu. Banyak buku-buku yang istilahnya sudah tidak dijual atau di belakang gitu ya? Enggak, yang masih dipajang. Jadi kan kadang orang itu males masih ada, tapi nggak tahu tempatnya atau males gitu ya. Atau kepanasan atau takut hujan, nggak tahu. Jadi mintanya saya carikan terus dikirim gitu aja. Itu kalau yang baru. Kalau yang bekas, ini banyak yang bekas ini. Dari mana kalau bekas ini? Kayak ini kan banyak kayak ensiklopedia ya itu ya? Ya, ini enggak sini. Ini sastra ini. Itu dari mana ya? Ini kalau ini kadang saya dapat di online juga. Jadi saya beli online, dijual lagi. Ini kadang saya di toko buku bekas di Surabaya, ada Jalan Semarang, itu ambil di sana. Kita pilih sendiri. Ya, ambil sendiri, kulak lah istilahnya. Gitu kulak banyak gitu, dibawa pulang gitu. Terus gitu. Ya di foto-foto dijual gitu aja. Jadi ya itu tadi, kalau baru di penerbit, kalau yang bekas ya cari sendiri. Oke, nah sekarang mungkin saya boleh atau teman-teman pembaca buku ingin tahu sebenarnya tren, karena sebagai pedagang pasti tahu ya, di antara ribuan buku yang ada di sini ini yang paling diminati sementara ini atau tren belakangan inilah. Kalau saya mau bilang sih, tren itu ada mungkin ya, tren yang sedang berjalan sekarang, tapi saya nggak ngikuti. Yang saya itu tipe penjual yang menjual apa ya? Menjual ciri khas. Jadi saya punyanya ini gitu. Jadi orang-orang yang suka genre itu akan datang ke saya. Jadi menciptakan pasar lah. Iya benar, kayak gitu. Malah saya ketika posting buku yang nggak seperti sering ke saya, itu malah bertanya-tanya orang, loh Om kok postingannya gini gitu, kadang gitu. Tapi yang berhubungan kayak gitulah. Jadi saya kebanyakan di sastra. Ini bisa nanti ke sastra anak, ke buku-buku anak nanti ya. Bisa ke sastra grafis, jadi novel grafis, komik, terus buku-buku ilustrasi itu juga bisa. Tapi tetap jalannya sih sastra. Sastra. Tapi juga melayani sih kayak agama, kayak sejarah, ensiklopedia pun jual ya, ada yang laku gitu. Tapi nggak sebanyak sastra, novel dan cerpen gitu. Katakan kalau buku how to kayak how to juga rame tuh. Lumayan cara rame. merakit apa komputer. Kalau apa? Sukses, motivasi gitu. Ya, self improvement sekarang namanya. Dulu motivasi, sekarang self improvement atau self help gitu. Ya, itu ya. Jadi intinya sebenarnya tren itu kalau ini nama buku, toko bukunya apa? Jamal Kutubi atau di Instagram namanya _buku. Om Buku, nanti di bawahnya ada tulisan Instagramnya. Om Buku. Oke, berarti intinya sebenarnya kalau Om Buku ini lebih menciptakan pasar ya, tidak mengikuti pasar, tidak mengikuti trennya kemana gitu ya. Tapi ya tetap memasarkan buku-buku baru yang dari penerbit yang kerjasama dengan saya. Contohnya di Margin Kiri, Penerbit Baca. Jadi tetap saya mempromosikan buku-buku baru selain saya punya
ciri khas sendiri. Ya, ya, ya. Punya pasar sendiri, buku saya sendiri. Pasarnya kalau boleh di skala demografi sampai sejauh mana? Ini saya lihat tadi ada kiriman dari Oh ya. mana nih? Malaysia ini dari Iya. Malaysia nih. Malaysia. Sejauh Iya. mana sampai? Paling jauh kayaknya Malaysia. Pernah ke Papua juga. Itu juga mahal ongkirnya. Terus pernah dulu itu mau ke Singapura tapi orangnya nggak jadi. Ya udah paling jauh ini, paling deket ya dalam kota sendiri, saya antar sendiri. Ya saya sendiri beli buku kalau pas ke Sidoarjo. Jadi ini lokasinya di mana? Ini di Sidoarjo, Jalan Sidokerto, nomor 32. Sidoarjo ya. Jadi nggak terlalu jauh dari pusat kota. Ya nggak tahu jauh. Baik, nah saya tadi sendiri di sini saya mencoba menggali buku-buku yang saya belum pernah baca dan saya sebenarnya memulai dari apa yang selama ini saya baca. Sebenarnya saya tertarik dengan tulisannya Paulo Coelho ini. Ada buku judulnya The Winner Stand Alone, nanti bisa cerita. Ada juga Gabriel Garcia bacanya gimana sih? Gabriel Garcia Marquez ya. Ada juga ada tulisan lain tapi bukunya Gabriel yang lain tapi ini katanya terjemahnya kurang begitu direkomendasikan. Jadi ini terbitan Gramedia. Ada juga buku dari tulisan orang Jepang ya, Akutagawa Rinosuke. Kemudian ini sebenarnya rekomend Nicole Krauss, The History of Love. Ini buku-buku yang direkomend. Tadi sedikit cerita soal Darup dari Paulo Coelho dulu sebenarnya. Oh, iya. Bisa cerita sebenarnya sosok ini seberapa jenius penulis ini. Kalau Paulo Coelho saya jujur belum pernah baca. Tapi saya tahu dia ini sangat ngefans sama sama ini Gabriel Garcia Marquez sama dedengkotnya, yaitu kalau orang nyebutnya itu Mbah Borges. George Louis Borges namanya. Nah, ini lebih senior lagi. Nah, Borges itu pernah bikin cerpen yang panjangnya cuma 1 lembar. Itu judulnya Kisah 3 Pemimpi, yang sama Paulo Coelho diolah jadi 1 novel yang namanya Alchemist. Ya. Jadi orang-orang yang baca Alchemist itu ngomong, loh ini kok cerpennya alurnya mirip kayak Alchemist ya gitu. Loh, cerpennya ini jauh lebih dulu. Jadi ya dia yang terinspirasi gitu. Ya. Kayak gitulah. Terus ada lagi yang tadi yang cerita apa? Gabriel ya. Oh ya. Gabriel Garcia Marquez ini kalau yang ini ya sama sih. Ini kan sama-sama dari penulis Amerika Latin. Ya, itu mereka punya punya ciri khas, bukan ciri khas juga ya. Punya kayak pernah booming itu aliran surrealisme magis. Jadi sesuatu yang aneh-aneh tapi ya masih masuk gitu. Jadi kalau surreal itu dia alam di atas nyata. Iya, kayak ini ya, Gabriel Garcia Marquez ini karyanya yang monumental itu pernah nulis 100 tahun kesunyian itu ya sama. 1 novel setebal itu kurun waktunya sebenarnya kalau linear ya, itu cuma terjadi beberapa detik. Beberapa detik, tapi gara-gara diceritakan dengan sangat jenius, jadi 1 novel. Itu tentang apa? Tentang yang 1 detik itu kisah apa itu? Orang apa? Itu kisahnya seorang kolonel yang mau ditembak mati. Iya. Dia mengenang masa kecilnya. Terus jadi novel. Iya, jadi kayak gitulah. Iya. Jadi menarik. Kalau yang ini tadi rekomen apa yang membuat itu menjadi menarik? Yang saya rekomen yang ini The History of Love ini kerennya itu dia membuat beberapa cerita dengan beberapa karakter, banyak karakter, nanti terhubung oleh 1 buku yang judulnya ini The History of Love ini. Jadi tokoh-tokohnya banyak, lalu benang merahnya sebuah buku. Gitu. Dan itu mengejutkan sekali sih. Tapi nggak usah diceritain, spoiler. Iya, benar.
Kalau yang ini Jepang ini penulis Jepang. Ya, ini Akutagawa Rinosuke ini salah satu penulis favorit saya. Dia ini nulis mengolah ulang dongeng-dongeng Jepang kuno. Oke. Jadi sebuah kisah yang luar biasa. Jadi sebenarnya kayak legenda kayak Sangkuriang benar-benar gitu kalau Indonesia. Mungkin Mirip- kayak gitu ya, Pak. Terus ditulis ulang. Ya. Dengan alurnya sama tapi tokohnya berbeda. Atau bagaimana? Cara mengungkapkan kembali. Karena saya nggak tahu edisi Jepang kunonya kayak apa. Kayaknya sih mungkin meminjam meminjam nama atau meminjam apa terus tapi cerita diolah kembali mungkin ya. Oh mirip ini, saya mungkin pernah banyak sih penulis-penulis yang menggunakan mitologi Yunani seperti Apollo dan sebagainya, Zeus dan sebagainya lah. Kalau Indonesia itu yang si Laksmi Pamuncak membuat buku Amba, itu kan pakai nama, ada nama Amba, Salwa, lalu ada Ambika, Ambalika, itu kan nama-nama wayang semua, tapi dalam satu di versi ulang. Jadi mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya orang sudah mengenal sebuah kisah kuno, tapi tokohnya baru. Dalam setting baru maksudnya. Iya, setting baru. Itu mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Dan ini keren sekali juga. Iya. Oke, nanti saya tertarik ini. Nah, kalau ini yang berikutnya agak menarik menurut saya adalah soal buku-buku ini sifatnya kan sangat hard copy ya. Kita harus baca lalu sambil minum kopi, sambil ngerokok gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita lagi digempur dengan dunia digital. Banyak buku-buku PDF gitu. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan PDF karena mata saya kan nggak terlalu harus begini-begini kan nggak enak ya. Zoom gitu. Ya. Nah, bagaimana Mas Jamal ini melihat digital itu sebagai pesaing atau ini menjadi ancaman karena ini menjual buku ini akan menjadi tidak laku atau sebenarnya terang-terang saja? Oh iya. Kalau saya itu pernah ikut seminar, itu pembicaranya bilang bahwa dia bisa menyimpan satu perpustakaan besar itu dalam HP, dalam HP-nya doang saya bisa nyimpan itu. Tapi saya sendiri nggak bisa juga. Jadi saya punya PDF, saya coba ngikuti gitu ya, ngumpulin PDF gitu. Tapi nggak kebaca akhirnya. Nggak bisa. Nggak enak. Beda sangat menikmati dengan itu. Mungkin karena udah orang zaman dulu kali ya. Jadi nggak tahu kalau anak sekarang. Nggak tahu anak sekarang. Mungkin anak sekarang mungkin lebih akrab sama PDF, saya juga nggak tahu. Nah, tapi saya potong. Nah, di antara pemesan ini usianya ada yang SMP, SMA atau mahasiswa? Oh, pernah saya menjual bukunya Gabriel Garcia Marquez yang judulnya Love in the Time of Cholera itu ke anak SMP. Padahal itu udah melek digital ya? Iya, melek digital dan itu ceritanya sangat dewasa, sangat vulgar, sangat tebal, sangat susah, tapi dibaca sama dia. Iya. Berarti artinya tidak menjadi ada penikmatnya tersendiri. Ada sendiri ya. Tidak mungkin memang ada penikmat PDF dan orang yang lebih suka baca PDF, tapi selama saya jualan ini, saya selalu ketemu orang-orang yang membutuhkan buku yang fisik, bukan buku PDF. Iya. Apalagi kalau misalkan dicetak deluxe gitu, kebahagiaannya lebih tinggi. Iya. Saya sendiri terus terang, saya sebagai pembaca lebih suka begini karena sentuhan fisik kayak sama seperti pengarang ada yang masih pakai mesin ketik ya. Jadi suara-suara tok itu katanya siapa ya ada penulis yang memang dia harus mengetik dengan mesin ketik yang berbunyi. Kalau pakai laptop nggak bisa karena nggak ada suara. Nggak bisa. Jadi memang ada semacam nuansa-nuansa yang hilang. Jadi saya juga begitu. Baca buku kalau tidak pegang fisik agak susah, nggak bisa masuk. Bahkan ada yang penulis itu nulisnya di papan, Pak. Jadi dia harus tahu gambaran menyeluruh, dilihat. Akhirnya nulis di papan, baru mungkin ditulis. Yang ngetik orang lain? Nggak tahu, kayaknya di buku juga akhirnya. Tapi pertama harus di papan, ada yang kayak gitu. Ya itu berarti nanti kita akan ketemu dengan penulis yang ada model mind map namanya. Jadi kayak ada kalau papan mungkin bisa hilang pakai kertas gitu gambar-gambar.
Karena dengan tempel itu bisa digeser-geser. Alurnya mungkin bisa diubah, tambah tokoh gitu. Ya, kayak Dewi Lestari juga kayak Iya, gitu. Dewi Lestari modelnya begitu. Jadi dan dia kalau menulis tuh buku yang perahu kertas, saya pernah baca catatan kecilnya itu dibela-belain dia harus ngekos. Karena dia harus menyelami dunia anak kos gitu. Jadi benar-benar kos. Jadi tahu sehari orang ngapain, menangkap pemansah. Saya kira ya itu trik-trik trik para penulis buku. Nah, kalau pedagang buku, kalau dari sisi omset gimana ini? Waduh. Dia tidak menyebut angka, tapi Iya. maksudnya apakah cukup untuk kehidupan sehari-hari atau bulanan? Ada Iya. hitungannya gimana itu? Kalau saya sih nggak pernah bikin pembukuan, ya itu mungkin kesalahan. Tapi untuk kehidupan sehari-hari bisa. Buat makan, buat listrik, buat biasa-biasalah, itu bisa. Bisa ya? Tapi untuk nabung itu agak susah, Pak. Soalnya diputer terus. Iya. Ada lebih dibuat pula gitu. Oh. Kalau saya kan kalau istilahnya itu kolektor. Jadi kolektor tapi juga dodol gitu. Oh. Jadi suka sama buku-buku. Ada yang dibaca sendiri. Iya, Setelah dibaca ada yang dijual. ada yang disimpan, ada yang itu yang ada yang kepingin punya harus punya gitu, walaupun nggak dibaca gitu ya, harus punya gitu. Iya. Dasarnya karena kolektor, jadi ya gitulah, Ya. muternya agak susah. Kalau buat sehari-hari ya cukup, tapi kalau buat tabungan ya itu tadi, terganjal oleh keinginan koleksi. Nah, selain media promosinya melalui Om Buku tadi, Ya, Instagram. Instagram, ada media lain melalui seminar, melalui pameran atau apa? Oh ya, kadang-kadang kalau itu cuma diundang-undang gitu sih, kalau ada komunitas-komunitas gitu, ada acara kadang diundang gitu di Surabaya, Ya. bawa beberapa kardus gitu. Di Sidoarjo juga Dewan Kesenian kadang undang gitu. Ya. Kalau sementara untuk jualan di Instagram, Facebook sama Shopee. Shopee ya. Iya. Baik, teman-teman, saya kira menarik sekali perbincangan kita sore hari ini. Ini suasana di luar juga perkampungannya nggak terlalu ramai ya anak-anak. Iya. Tapi anak-anak kampung suka datang istilahnya kayak perpustakaan umum. Oh, belum. Belum. Mereka tidak memanfaatkan. Ya, kadang ya ada 1-2 tapi nggak banyak. Mereka malu juga ini jual Iya. bukunya bukan untuk perpustakaan. Iya, gitu. benar. Soalnya modelnya bukan perpus juga, kayak tumpuan-tumpuan. Jadi, tapi pernah ada anak kecil Ya, pernah ada. kayak apa rasa ingin tahunya? Iya, apa? ya pingin baca-baca gitu. Ya. Baik, menarik sekali kita berbincang soal buku dari perspektif pedagang buku. Mungkin ada semacam catatan akhir kepada pembaca, promosi lah. Oh, promosi. Kalau mau beli buku Oh ya. atau tips beli buku dengan cara gampang, sederhana. Oh ya. Sekarang itu yang marak itu, Pak, pembajakan. Oh, Nah, itu banyak sekali di marketplace pun lolos buku-buku bajakan. Kalau bisa sih jangan beli yang bajakan. cara membedakan, maka di marketplace yang utama kadang-kadang ada ya. Iya, di Shopee, di Tokopedia banyak. Banyak. Kita nggak tahu yang jual siapa kan. Iya. Nah, tahu membedakan dari Cara membedakan paling mudah sih tanya ke penjualnya. Langsung aja. ini asli apa bajakan? Iya, ini asli apa bajakan gitu. Karena Ini- murah, mungkin nggak Iya, mungkin. kadang harga di toko misalnya kayak ini ya. Ini 113 harganya. Ah. Di situ kok cuma 30 gitu. Ini asli apa bajakan. Biasanya sih kalau penulis-penulis yang nggak laku memang bisa. Walaupun asli harga turun banget itu bisa. Tapi kalau penulis-penulis yang laku kok harganya segitu itu jadi pertanyaan gitu. Biasanya penjual itu akan jawab apa adanya tapi nggak jujur-jujur amat. Jadi nggak ngomong bajakan, repro Repro. atau KW gitu. Iya. Gitu. Itu cara pertama, tanya aja langsung. Terus kalau beli di offline dilihat kualitasnya aja. Ya. Kalau ini asli kelihatan. gini kelihatan bagus rapi gitu. Terus itemnya Iya. beneran ada yang abu-abu gitu Ya, Nggak kadang ada yang kayak fotokopi miring-miring gitu. Terus kadang itu kalau asli juga rada Timbul, timbul ada kayak timbulnya. gitunya, tapi ya nggak semua sih. jelas. Iya.
Ya kalau udah terbiasa nanti gampang sih medain gitu. Tapi kalau di online kelihatannya biasanya Dari harga ya. ya harga. Harganya nggak masuk akal. Ya kadang kalau di foto itu nggak ada foto fisiknya gitu. Kadang juga pertanyaan sih. Gitu. Oh. Tapi ya kadang memang digital sih, editan tapi ya asli gitu. Ya. Itu soal memilih buku. Kalau apa namanya? Kalau buku nggak bisa disarankan ya, karena itu tergantung pembaca ya. Ya. Misalnya pilihlah buku yang genre ini nggak bisa ya. Oh enggak bisa. enggak sih. Itu semua terserah. Terserah ya. Tapi kalau bisa baca sastra. Kalau katanya Pram itu sastra sangat penting untuk kemanusiaan kita gitu. Oh, melatih rasa kemanusiaan ya. Ya. Kalau how to ya anulah. Ya, How to itu auto sangat saya suka. how to bisa, tapi mungkin itu nggak terlalu apa mengasah. Dia lebih mengasah nilai dasar sih, tapi kalau sastra itu lebih dalam ya. Ya, biasanya kayak gitu. Lebih humanity, kemanusiaan, terus cinta sesama dan sebagainya. Kita punya wawasan yang lebih luas, mengenal banyak perbedaan, gitu kan gitu ya. Ya, benar. Sastra novel maksudnya novel gitu ya, atau Novel, tidak harus novel kan? cerpen ya bisa. Klasik juga ada yang Ya. modern gitu ya. Saya lihat ada itu, saya masih punya juga Siti Nurbaya, buku terbitan Balai Pusaka. Ya. Baik, terima kasih sekali. Kita akan tidak terlalu banyak untuk berdiskusi. Mungkin ada teman-teman punya waktu lain untuk berbincangkan soal buku. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan lain. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Jamal Kutubi.